Penulisan sejarah sudah selesai dari bulan Agustus, sekarang dalam proses editing. Mudah-mudahan nanti bulan depan saya kira, ini saya sendiri sampai hari ini belum lihat. Karena yang menulis ini adalah para sejarawan, 34 perguruan tinggi yang terlibat. Memang selama ini dalam sejarahnya kita tidak pernah ada ketentuan mengenai jumlah. Tetapi memang selama ini dari usulan itu tidak selalu sama dengan yang kemudian diputuskan menjadi pahlawan nasional. Jadi ada yang misalnya usulannya pernah 10 yang dijadikan pahlawan nasional dalam keputusan menjadi 5 misalnya, contoh ya seperti itu. Jadi tidak selalu yang diusulkan termasuk melalui proses ini sesuai dengan jumlah pengusulannya. Jadi ini sangat tergantung juga. Karena memang ini kan masih akan ada lagi juga tahun depannya lagi dan seterusnya. Soal penegasan aja Pak, ini kan soal Pak Harto ini mendapatkan cukup kontroversi ya. Jadi kalau dari GTK sendiri melihat Pak Harto memenuhi syarat ya Pak untuk Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK, dari kabupaten kota, dari provinsi, dari TP2GP. Yang di dalamnya juga di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya. Kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah, dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat, nggak ada masalah, dan itu datangnya dari masyarakat juga. Kalau dalam pengusulan saya kira banyak ya. Beliau memimpin serangan umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, serangan umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Jadi di perundingan-perundingan di New York ketika itu, Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, serangan umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran serangan umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rinciannya, nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan. Nggak pernah ada buktinya kan? Nggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada. Pak yang sedikit Pak, mungkin kan dimaksud sama rombongan itu soal 30 pasca 30 September ya Pak. Itu apa jadi salah satu pertimbangan bahwasanya Pak Harto layak mendapatkan gelar itu Pak? Ya apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya kira itu. Dan Pak Prabowo juga tadi, Pak Presiden menyampaikan bahwa perlu istana-istana, keraton-keraton, kerajaan-kerajaan, saya sebagai Menteri Kebudayaan untuk memperhatikan, untuk ikut memperbaiki, merenovasi, merevitalisasi. Ini pelan-pelan sedang kita laksanakan. Jadi beliau sangat peduli bahwa ini adalah warisan budaya yang penting, cagar-cagar budaya yang penting. Jadi tadi juga menyampaikan pesan tersebut.
Kalau itu basisnya saya kira kuat ya. Bahkan sudah ada yang membuat teori out of Asia. Selama ini kan selalu dikatakan teorinya itu manusia itu dari Afrika. Semua manusia katanya dari Afrika. Teori ini udah di-challenge dengan hipotesa juga multi-region migration gitu ya. Jadi tidak selalu bisa juga dari Asia ke Afrika, ke Eropa, dan sebaliknya. Jadi saya mengatakan out of Nusantara itu karena banyak sekali temuan-temuan dari sini. Itu pun ya subjek untuk diteliti kembali. Lukisan-lukisan purba kita umurnya 51.200 tahun. Dan temuannya banyak. Di Maros Pangkep ada 700-an lukisan-lukisan purba yang umurnya paling tua 51.200 tahun. Di Gua Sangkurilang di Kalimantan Timur itu ada 58 gua dan ada 2.500 panel. Ya, kemudian di Gua Lidah Air yang diperkirakan 60.000 tahun, Gua Harimau 22.000 tahun. Jadi kita ini dan juga banyak gambar-gambar perahu. Jadi nenek moyang kita mungkin bermigrasi dengan menggunakan perahu. Nah, itu eranya Homo sapiens, eranya Homo erectus ya kita tidak tahu itu. Temuannya paling banyak 60% ada di sini juga. Jadi saya mengemukakan itu supaya kita tidak terpaku kepada sebuah teori yang mapan, out of Africa, bisa juga out of Nusantara. Dan sudah mulai banyak yang melirik teori baru ini. Ya saya memang mengatakan out of Nusantara dan ya itu bisa diperdebatkan secara ilmiah. Iya saya kira beliau kan menerima masukan dari bawah, ya. Apalagi? Pak Harto itu kan dari layer paling bawah belum memenuhi syarat. Kalau Martina sendiri berdasarkan data dengan track record Martina itu memenuhi syarat juga nggak Pak? Memenuhi syarat? Martina juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya. Yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh dan lain-lain. Penulisan sejarah sudah selesai dari bulan Agustus, sekarang dalam proses editing. Mudah-mudahan nanti bulan depan saya kira, ini saya sendiri sampai hari ini belum lihat. Karena yang menulis ini adalah para sejarawan, 34 perguruan tinggi yang terlibat. Ya. Jadi di Kementerian Kebudayaan itu baru didirikan kembali Direktorat Sejarah. Tadinya Direktorat Sejarah ini sudah almarhum. Ya, kita hidupkan kembali karena katanya sejarah ini penting. Katanya gitu loh. Nah, kalau ada Direktorat Sejarah, berarti ya harus menulis sejarah dong. Kalau nggak untuk apa ada Direktorat Sejarah? Nah, maka kita buatlah sejarah buku ini. Nanti mungkin tahun depan kita akan buat sejarah kemerdekaan, perang kemerdekaan, sejarah Majapahit, sejarah Pajajaran, sejarah Sriwijaya, gitu-gitu ya. Jadi ini belum selesai dan saya juga belum lihat karena ada proses editing, editor jilid, editor umum, proofread, bahasa dan lain-lain. Mudah-mudahan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.